Hey kiddos, apa kabar kalian pada hari ini? Kita kembali berjumpa dalam acara kesayangan kita, Kiddy Time, bersama Opa Galih. Kamu akan bertemu dengan Opa Galih setiap hari Sabtu mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, ya, dalam acara Kiddy Time. Kita akan bernyanyi, menonton film petualangan Kiki dan Didi, mendengarkan dongeng, menyaksikan dongeng dari kakak-kakak ya pendongeng yang hebat-hebat yang ada di YKB TV. Nah, sekarang Opa Galih mau menyapa dulu cucu yang ada di Jepara, Jawa Tengah. Kalau Jepara ingat apa? Ayo. Ingat ibu kita Kartini dari Jepara, ya. Halo Irene, Keti, Talita, apa kabar kamu hari ini sayang? Opa berharap kamu selalu sehat-sehat, tekun berdoa, tekun belajar, rajin ke sekolah minggu, dan tentu saja terus menonton acara Kiddy Time. Bila kamu ingin disapa oleh Opa Galih dalam acara Kiddy Time, minta mama atau papa untuk menghubungi Kak Patar, kirim nama kamu ke nomor 0812 8188 9191 dalam format yang ada di layar kaca ini. Oke, kita awali Kiddy Time kali ini dengan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh teman-teman kita dari GKI Pakuwon Jakarta berjudul Bersyukur Kepada Tuhan. Yuk, ikut bernyanyi ya. Cucu-cucuku sayang, Tuhan itu baik, bahkan sangat baik. Karena itu kita perlu terus bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kita. Lagu yang tadi kamu dengarkan dapat didengarkan lagi di channel Lagu Rohani YKB TV. Dalam channel ini ada lagu-lagu anak, lagu sekolah minggu yang sangat bagus, enak-enak dinyanyikan. Ya, minta papa atau mama untuk memutarkannya untuk kamu supaya kamu bisa belajar lagu-lagu yang baru. Oke, kalau kamu mau bernyanyi di acara Kiddy Time, mau minta papa atau mama untuk hubungi Kak Patar nomor 0812 81889191. Dan kalau sekolah minggu kamu yang mau bernyanyi, ada vokal grup, ada paduan suara mau bernyanyi di acara Kiddy Time, minta kakak guru sekolah minggu untuk menghubungi Kak Patar di nomor yang sama 0812 81889191. Sekarang mari kita menyaksikan dongeng dari Kak Tuti yang kali ini berjudul Tuhan Sanggup Menyembuhkan. Yuk kita saksikan ya. Kepik, 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 kepik. Kepik. Adik-adik kayaknya ada suara ikan ya? Oh, pasti di sungai ini tadi ikan ya. Ada yang dengar nggak tadi ikan panggil-panggil kepik? Ada yang dengar ya? Kayaknya ikan tadi panggil-panggil kepik. Coba aku lihat tadi ikan kenapa panggil-panggil kepik ya? Ikan, kenapa kamu panggil-panggil aku? Kepik, kemarin ya di sungai ini ada seorang perwira
masuk bolak-balik ke sungai ini. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Tiba-tiba dia bersorak-sorai. Wah, aku sembuh. Wah, aku sembuh. Oh iya, aku juga melihat loh ikan. Kemarin ada panglima tentara yang menceburkan dirinya ke sungai. Pengen tahu nggak mengapa panglima tentara Aram itu menceburkan dirinya ke dalam sungai? Adik-adik juga pengen tahu nggak mengapa ada panglima negara Aram menceburkan dirinya ke sungai ini? Ikan juga melihat itu. Begini ceritanya adik-adik. Jadi ada seorang perwira bernama Naaman. Dia itu sakit kusta, gatel, gak sembuh-sembuh. Padahal kan dia pejabat, dia perwira loh, ya kan? Maka dia panggil orang-orang, tolong cari obat yang terbaik. Panggilkan dokter, panggilkan tabib, cari orang-orang untuk menyembuhkan saya. Tapi dia tidak sembuh-sembuh juga. Aduh, dia udah bosen. Enak gak sih dek sakit? Nggak enak, apalagi gatel-gatel. Aduh, gatel-gatel nggak enak. Perwira yang bernama Naaman ini pengen sembuh, tapi dia nggak sembuh-sembuh. Aduh, Kepik juga ikut sedih loh melihat dia nggak sembuh-sembuh. Tapi kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan untuk Naaman ini. Ayo, aku mau pergi ke Aram. Adik-adik, aku melihat Naaman ini sedang berbicara dengan seorang perempuan dari Israel. Perempuan ini adalah orang yang membantu di rumah Naaman. Dia kasihan banget melihat tuannya ini gatal-gatal, gak sembuh-sembuh. Maka dia memberanikan diri berbicara kepada Naaman. Perempuan ini berkata begini, Tuan, di negeri saya di Israel ada seorang nabi yang hebat. Cobalah Tuan pergi ke Israel sana, menemui nabi itu. Siapa tahu nabi itu bisa menyembuhkan Tuan loh. Perempuan Israel yang bekerja di rumah Naaman ini mencoba memberitahu nabi yang hebat di Israel. Naaman karena sudah kesakitan, dia pikir-pikir, ke Israel enggak ya? Tapi kalau benar nabi itu hebat dan bisa menyembuhkan saya, aku akan pergi ke Israel. Maka Naaman bilang, siapkan kereta, kita pergi ke Israel. Oh, ayo terbang ke Israel. Adik-adik, Kepik dari tadi kejer-kejer loh keretanya Naaman. Wah, Naaman ngebut ya. Duk dik duk dik duk dik duk. Naik kuda, kereta kuda menemui Nabi Elisa di Israel. Ketika Naaman sampai di Israel dan dia bertemu dengan Elisa, dia bilang, Nabi, lihat nih, aku sakit dan tidak sembuh-sembuh. Tapi di rumahku ada seorang perempuan Israel yang bekerja di rumahku. Dan dia mengatakan, engkau adalah nabi yang hebat. Dan Allahmu adalah Allah yang hebat. Maka tolonglah nabi, sembuhkanlah saya. Elisa bersedia menolong Naaman. Dia bilang begini, Naaman, kamu pergilah ke sungai Yordan dan engkau menyeburkan diri 7 kali di sana. What? Bingung sih Naamannya. Enggak minum obat? Enggak. Nyeburin diri ke sungai gitu 7 kali? Masa bisa sembuh? Wah, aneh ini nabi. Bisa sembuh enggak adik? Coba adik-adik, kira-kira Allah kita bisa menyembuhkan orang sakit kusta enggak ya? Hanya suruh menceburkan diri ke sungai Yordan 7 kali.
Oh, tapi Kepik punya lagu loh. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar. Tiada tandingannya. Ayo aku mau ikuti Nak Aman ke Sungai Yordan. Nah, ini kayaknya orangnya. Ini orang yang kemarin. Kepik ini orang yang kemarin. Ini yang kemarin masuk keluar sungai. Ini dia orangnya. Wah, Kepik ada di Sungai Yordan. Ini sungainya biasa aja, enggak bening, biasa aja. Tapi Nabi Elisa tadi meminta Naaman menceburkan diri ke sungai ini 7 kali. Aku deg-degan, sembuh gak ya? Naaman mulai masuk ke dalam sungai. Dia mulai masuk. Dia taat apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Dia menceburkan dirinya. Hitung ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Apa yang terjadi adik-adik? Naaman ini kaget. Dia mulai melihat tubuhnya dan ternyata semuanya hilang. Sakit kustanya hilang. Dia sembuh total. Wow, dia bilang terima kasih. Memang ya, Allah kita kuat, Allah kita dahsyat. Ayo adik-adik yang bisa nyanyi sama Kepik nyanyi ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar. Tiada tandingannya, tiada tandingannya. Naaman dari Aram datang ke Israel dan menceburkan diri 7 kali di Sungai Yordan dan sembuh. Maka Naaman akan kembali ke rumah Elisa. Dia harus berterima kasih kepada Elisa. Maka dia mempersiapkan keretanya lagi dan dia akan ngebut ke rumah Elisa karena dia sangat gembira. Hore, aku sembuh. Elisa, Nabi Elisa. Wow, Nabi Elisa juga ikut senang karena Naaman sudah sembuh. Maka Naaman berterima kasih kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa, saya berterima kasih. Dan Allahmu memang luar biasa. Allahmu hebat menyembuhkan saya dengan cara yang ajaib. Awalnya aku bingung kenapa aku harus menceburkan diri ke Sungai Yordan yang tidak bening itu, tidak bersih lah ya Elisa. Tapi Nabi hebat ya. Aku menceburkan diri tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan aku sembuh Nabi. Kemudian Naaman ini menawarkan uang untuk Nabi Elisa karena dia sangat gembira sudah sembuh. Bagi Naaman uang itu hal yang dia punya banyak berlebihan. Jadi untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih dia ingin membayar Elisa. Tapi kira-kira Elisa mau terima uangnya Naaman gak ya? Mau gak adik-adik? Kita lihat lagi yuk.
Ternyata Nabi Elisa ini tidak mau dibayar. Karena yang menyembuhkan Naaman itu Tuhan sendiri. Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Elisa itu hambanya Tuhan. Maka dia menolak pembayaran itu. Dia berkata, Naaman, saya tidak mau menerima pembayaran itu. Jadi kamu pulang ke negerimu. Kamu sembuh, saya sudah senang. Wah, Naaman memaksa-maksa. Terimalah, terimalah, terimalah. Tapi Elisa tidak mau terima. Maka akhirnya Naaman hanya bilang, terima kasih Elisa. Allahmu adalah Allah yang luar biasa. Aku akan kembali ke negaraku. Naaman kembali lagi bersiap-siap naik kereta kuda. Dan Kepi ikut di belakangnya. Pulang! Adik-adik, Tuhan yang kita sembah itu memang Tuhan yang berkuasa. Dia berkuasa atas sakit penyakit. Dia berkuasa atas badai. Coba kita buka Alkitab kita yuk. Ulangan 32 ayat 39. Tertulis di sana demikian. Baca sama-sama yuk. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Aku yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah Allah yang menyembuhkan. Allah kita adalah Allah yang sanggup menyembuhkan dari sakit penyakit kita. Adik-adik, siapa yang saat ini sedang sakit? Atau orang tuanya sedang sakit, saudaranya ada yang sakit? Coba kita berdoa, lipat tangannya kita berdoa. Adik-adik mulai berdoa untuk teman yang sakit, orang tuanya yang sakit, saudaranya yang sakit. Ayo berdoa sama Kepi, Tuhan Yesus, sembuhkan papa mama, sembuhkan kakak saya, sembuhkan adik saya. Karena saya percaya Tuhan Allah adalah Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Amin. Cucu-cucuku sayang, Tuhan itu Tuhan Yesus, Tuhan yang kita percaya punya kuasa yang sangat besar. Ia dapat menyembuhkan orang yang sakit dengan berbagai macam cara, termasuk melalui dokter. Karena itu kalau kamu sakit atau papa mamamu sakit atau adikmu, kakakmu sakit atau teman kamu sakit, selain dibawa ke dokter untuk berobat, kamu juga harus berdoa untuk mereka yang sakit, untuk dirimu yang sakit. Memohon agar Tuhan menyembuhkan. Tuhan tentu akan memberikan kesembuhan sesuai dengan caranya. Bisa dokter, obat-obatan, dan hal-hal yang lain yang Tuhan kehendaki. Oke, sekarang mari kita siap-siap menonton film Petualang Kiki dan Didi yang kali ini berjudul Setiap Orang Unik dan Istimewa. Yuk, mari kita saksikan bersama. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Ki, tadi kamu dengar pengumuman dari Ibu Lina nggak? Kok Melani yang dipilih jadi pembaca teks proklamasi saat upacara Hari Kemerdekaan besok?
Iya, aku dengar. Memangnya kenapa, Bandi? Kan dia bukan orang asli Indonesia. Bukan orang asli Indonesia gimana? Ya Melani juga orang Indonesia lah. Maksud kamu apa, Bandi? Aku orang Indonesia kok. Aku juga lahir dan besar di sini sama seperti kalian. Tapi kamu kan Tionghoa. Ya ampun Bandi, warga negara Indonesia terdiri dari banyak etnis. Indonesia itu bukan cuma satu kelompok etnis saja. Betul, aku juga warga negara Indonesia seperti kalian. Tapi kan seharusnya yang jadi pembaca proklamasi itu orang pribumi. Maksud kamu apa sih Bandi? Yang kamu anggap pribumi itu siapa? Kamu tahu nggak Bandi? Pejuang kemerdekaan Indonesia itu terdiri dari berbagai etnis, termasuk Tionghoa. Contohnya siapa? Salah satunya Laksamana John Lee, pahlawan yang berjuang mempertahankan kemerdekaan di lautan. Serius, aku belum pernah dengar. Karena kamu belum baca sejarahnya. Kita kan diajari sejarah, Bandi, dan aku bangga jadi bagian dari Indonesia. Tapi tetap aja, kenapa harus kamu yang dipilih? Ibu Lina yang memilih, pasti ada alasannya. Aku juga nggak tahu alasan pastinya, tapi aku akan menjalankan tugas ini dengan baik. Aku masih ragu deh. Kalau begitu, kita tanyakan saja pada Ibu Lina. Jangan dong, aku malu. Loh, kalau berani protes, harus berani mendengarkan penjelasan lah. Ibu Lina, tadi Bandi menanyakan sesuatu, tapi kami tidak terlalu bisa menjelaskannya. Apakah Bandi boleh bertanya langsung pada Ibu? Ya, tentu saja. Bandi, apa yang mau kamu tanyakan? Bu, kenapa Melani yang dipilih jadi petugas pembaca teks proklamasi saat upacara Hari Kemerdekaan nanti? Oh, itu karena Melani memiliki suara yang lantang dan jelas. Melani juga berani berbicara di depan umum. Ibu memilih setiap petugas upacara dengan melihat kemampuan mereka. Tuh kan Bandi. Jadi tidak apa-apa ya Bu, orang Tionghoa bertugas membaca teks proklamasi kemerdekaan. Loh, Bandi, kenapa kamu membeda-bedakan etnis? Iya Bandi, kenapa sih kamu ini? Bangsa Indonesia terdiri dari banyak sekali suku dan etnis. Itu yang membuat bangsa kita kaya akan budaya. Kemerdekaan ini juga untuk semua warga negara Indonesia, bukan hanya satu kelompok saja. Apapun etnisnya adalah bagian dari bangsa Indonesia. Bandi, apa aku bilang? Kamu gak percayaan sih. Ibu yakin Melani bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Bu. Itu yang ibu harapkan, Melani. Yang penting bukan dari mana asal seseorang, tapi bagaimana dia berkontribusi. Bandi, apakah kamu sudah mengerti sekarang? Ya Bu, saya sudah mengerti. Jangan suka membeda-bedakan orang karena warna kulit atau etnisnya ya. Semua orang punya kekhasan dan kekhususan masing-masing. Semuanya istimewa. Semua bisa berkontribusi. Semua warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Iya Bu. Melani, aku minta maaf ya. Mungkin aku sudah membuat kamu tersinggung. Nggak apa-apa, Bandi. Yang penting sekarang kamu udah ngerti kalau aku juga orang Indonesia kayak kamu. Iya maaf ya, aku gak bermaksud jahat, cuma kurang ngerti aja. Aku dukung kamu kok. Kamu memang bagus kalau membaca dan berbicara di depan umum. Aku juga mendukung kamu Mel. Terima kasih, teman-teman. Nah, sikap seperti ini yang harus kita jaga. Saling menghargai dan belajar satu sama lain. Jangan lupa, nanti seusai jam pelajaran, kita berlatih upacara. Bandi, kamu jadi anggota paduan suara kan? Iya Bu. Baiklah, semangat ya. Iya Bu. Anak-anak, apa kalian masih ingat pelajaran minggu lalu?
Masih, Pak. Minggu lalu kita belajar tentang Simpson. Bagus. Jadi kalian masih ingat ya? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu. Kita akan kembali belajar dari tokoh Simpson yang ada dalam Alkitab. Asik. Apa saja yang kalian tahu tentang Simpson? Simpson punya kekuatan yang sangat besar, Pak. Betul sekali. Apalagi? Simpson menjadi salah satu hakim orang Israel, Pak. Iya, juga betul itu. Simpson menjadi salah satu hakim Israel dan memimpin selama 20 tahun. Anak-anak, Simpson adalah putra dari Manoah. Dia berasal dari suku Dan. Simpson dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari penindasan orang Filistin. Suku Dan itu apa, Pak? Bangsa Israel itu terdiri dari banyak suku. Ada suku Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Asyer, dan lainnya. Jumlah suku Israel adalah 12, yaitu jumlah anak laki-laki Yakub. Oh iya, saya jadi ingat, Pak. Suku-suku Israel ini memiliki keunikan masing-masing. Misalnya, suku Yehuda sebagai suku yang paling besar. Suku Lewi menjadi imam di Bait Allah. Suku Naftali sebagai suku yang dikenal gesit seperti rusa. Suku Gad dikenal sebagai suku pejuang yang gagah berani. Suku Asyer dikenal dengan masakannya yang lezat. Dan Isakhar sebagai suku yang bijak dalam membaca tanda-tanda zaman. Meskipun berbeda-beda, mereka semua adalah bagian dari umat pilihan Allah. Jadi semua suku Israel punya kelebihan ya, Pak? Iya, Kiki. Setiap suku punya peranan dalam sejarah bangsa Israel. Juga ada tokoh-tokoh dari suku-suku itu yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Misalnya, Benyamin adalah suku yang kecil tapi berani. Dari suku Benyamin lahirlah Raja Saul. Raja Daud lahir dari garis keturunan suku Yehuda. Sedangkan Simpson yang kita bicarakan hari ini berasal dari suku Dan. Oh, begitu. Jadi suku Dan adalah salah satu dari 12 suku Israel. Iya, Bandi. Indonesia juga seperti itu kan, Pak? Iya, betul. Anak-anak, bangsa Indonesia juga seperti itu. Indonesia punya banyak etnis seperti Jawa, Batak, Dayak, Sunda, Tionghoa, dan masih banyak lagi. Semuanya mempunyai keunikan dan kekhasan. Wah, hebat. Setiap etnis memiliki bahasa, kesenian, makanan, dan hal-hal lain yang memperkaya budaya bangsa Indonesia. Tuhan memberikan keunikan agar kita bisa saling melengkapi. Bayangkan, kalau semuanya sama, pasti dunia jadi tidak seimbang dan kurang menarik. Saya suka masakan rendang di rumah makan Padang, Pak. Hahaha, Bandi selalu ingat sama makanan. Tuh kan, Bandi, aku orang Tionghoa juga bangsa Indonesia. Iya, Mel. Aku tadi belum terlalu ngerti. Ya, anak-anak, semua etnis itu istimewa, berharga, dan berperan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Semuanya bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Semua orang dari latar belakang apapun punya peran dalam masyarakat dan dalam rencana Tuhan. Yang penting adalah kita memakai talenta kita untuk kebaikan. Jadi kita harus saling menghargai ya, Pak. Iya, betul. Jangan sampai kita merendahkan orang lain yang berbeda etnis dengan kita. Tuhan menciptakan keragaman untuk menjadi kekayaan, bukan perpecahan. Saya jadi makin bangga jadi anak Indonesia, Pak. Bagus, Kiki. Jangan lupa, seperti Tuhan memakai Simpson dengan kekuatannya, Tuhan juga bisa memakai kita dengan talenta kita masing-masing. Bapak harap kalian semua bisa menjaga kerukunan dan kerjasama meskipun kita semua berbeda-beda. Pelajaran kita hari ini sudah selesai ya anak-anak. Pak, minggu depan kita belajar apa lagi? Tunggu saja minggu depan ya Bandi. Kita juga masih bisa belajar dari Simpson. Yang pasti,
Firman Tuhan dalam Alkitab selalu bisa memberikan kita tuntunan yang berharga. Besok kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi kalian yang bertugas maupun yang menjadi peserta upacara, semuanya semangat ya. Iya, Pak. Cucu-cucuku sayang, jangan suka membeda-bedakan orang karena perbedaan warna kulit atau karena sukunya atau etnisnya. Batak, Jawa, Sunda, Kupang, jangan. Semua orang punya kekhasannya, punya keunikannya, punya keistimewaannya masing-masing. Semua istimewa karena mereka semua adalah ciptaan Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan. Semua warga negara Indonesia punya hak yang sama dan kewajiban yang sama untuk berkarya bagi negeri kita tercinta Indonesia. Sebelum kita mendengarkan dongeng dari Kak Eklin, kita nyanyi dulu yuk satu lagu. Ini bulan Agustus, ini kita bulan kemerdekaan. Mari kita nyanyi bersama dengan teman-teman dari GKI Pakuwon dengan judul Kami Anak Indonesia. Yuk nyanyi bersama. Oke, sekarang kita siap-siap untuk mendengarkan atau menyaksikan dongeng dari Kak Eklin dengan judul Pertanyaan Matahari. Pertanyaan Matahari. Yuk Kak Ivan, tolong putarkan videonya ya dan ayo kita saksikan bersama-sama. Sejuk segar, tralala lala. Sejuk segar, trilili lili. Burung-burung bernyanyi-nyanyi. Anak-anak ikut bernyanyi. Pagi ini indah sekali, salam damai. Selamat pagi. Salam damai adik-adik semuanya. Kali ini Kak Eklin dan Dodi punya satu cerita yang baru kami buat
cerita ini dibuat dari pesan atau nasihat Paus Fransiskus. Ceritanya begini. Suatu hari ketika matahari terbit di ufuk timur, matahari bertanya kepada bunga yang mulai layu. Bunga, oh bunga, janganlah engkau layu. Menurutmu, apa itu hidup? Bagiku, hidup itu berbagi. Sebab aku tidak menyebarkan harumku untuk diriku sendiri, tapi harum atau wangiku harus kutebar juga supaya tercium oleh ciptaan Tuhan yang lain. Begitu jawab bunga. Mulia sekali. Untuk itu semangatlah supaya terus hidup berbagi, kata matahari. Matahari lalu menyinari sungai yang mulai kering dan matahari bertanya, sungai, oh sungai, janganlah engkau mengering. Menurutmu, apa itu hidup? Bagiku, hidup itu berbagi. Sebab aku tidak minum airku untuk diriku sendiri, tetapi aku harus mengalir dan memberikan airku untuk ciptaan Tuhan yang lain. Begitu jawab sungai. Mulia sekali. Untuk itu, tetaplah semangat supaya tetap hidup berbagi, kata matahari. Matahari lalu menyinari pohon yang hampir mati dan matahari bertanya, pohon, oh pohon, janganlah engkau mengering. Menurutmu, apa itu hidup? Bagiku, hidup itu berbagi. Sebab aku tidak makan buahku sendiri, tapi aku harus berbuah dan berbagi buahku untuk ciptaan Tuhan yang lain. Begitu jawab pohon. Mulia sekali. Untuk itu semangatlah supaya tetap hidup berbagi. Aku, matahari, aku telah hidup jutaan tahun, sebab aku bersyukur bahwa hidup adalah berbagi. Aku tidak bersinar untuk diriku sendiri, tetapi harus bersinar untuk menyinari ciptaan Tuhan yang lain, kata matahari. Mendengar nasihat matahari, mulai saat itu bunga, sungai, dan pohon kembali bersemangat untuk tetap hidup dan berbagi. Sebab mereka tidak hidup untuk diri mereka sendiri, tapi hidup juga bagi sesama ciptaan Tuhan yang lain. Begitu ceritanya. Ayo teman-teman, kita hidup berbagi, hidup juga bagi ciptaan Tuhan yang lain, supaya Tuhan tetap memberkati kita. Hidup adalah untuk berbagi. Begitu tadi pesan dari Kak Eklin. Apa percaya semua cucu-cucuku yang lagi nonton acara Kids Time saat ini adalah anak-anak yang suka berbagi kepada teman-teman. Sebelum kita berpisah, kembali kita akan bernyanyi bersama. Kali ini bersama dengan teman-teman kita di GKI Kepaduri Jakarta dengan judul Aku Suka Berbagi. Aku suka berbagi. Yep, kita nyanyikan.
Oke, cucu-cucuku sayang, Opa Gali segera pamit dan sampai jumpa pada Sabtu depan dalam acara kita Kiri Time. Bye.